bagaimana dulu di awal pemerintah itu menyatakan bahwa pembangunan IKN ini nilainya 466 triliun. Iya. Negara itu hanya akan menanggung 89,6 triliun. 20%-nya. Ya, sisanya itu lewat tadi KPBU dan swasta. Swasta itu sekitar 120-an triliun. Ini kenapa disebutkan seperti ini? Untuk mendapatkan persetujuan DPR dan rakyat. Oh, kalau cuma sekian, negara cuma sekian, ya nggak apa-apa didukung. Nah, padahal ini terjadi penyembunyian informasi. Belum lagi nanti kalau sudah harus pindahan, ya, ini kan banyak dana yang dibutuhkan untuk ASN kah, atau anggota-anggota DPR kah, atau kementerian-kementerian itu semuanya kan harus berkantor di sana. Iya. Ini saya kira kebutuhan dananya itu bisa puluhan triliun lagi. Betul. Nah, faktanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita kemarin masih happening dan hangat, kita kemarin ngobrolin juga soal IKN ya Bang. Ya. Tapi ada berita terbaru yang tadi pagi juga ditulis di beberapa media terkait statementnya Pak Bahlil, bahwa sampai dengan detik ini, kata Pak Bahlil, belum ada investor asing yang mau investasi secara resmi di IKN. Kata Pak Bahlil, nanti kemungkinan setelah upacara 17-an. Iya. Dan nampaknya ini janji-janji ini terus diulur. Awalnya Pak Jokowi dulu sudah ada 50 ya, lebih investor yang siap investasi di IKN. Sampai dengan 2024 masih belum ada satupun investor IKN. Nah, ya, gimana nasib IKN ke depan? Nah, untuk itu kita akan tanyakan kepada Pak Marwan. Pak Marwan melihatnya ini IKN ini akan gimana ke depannya, Pak? saya kira kalau presiden dan pemerintahnya waras, ini harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Karena motif dari pembangunan IKN itu sendiri sebetulnya tidak sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat. Oke. Tapi lebih kepada kepentingan oligarki, investor asing, dan salah satunya itu Cina. Cina, oke. Ya, bisa juga di situ ada kepentingan-kepentingan komunis mungkin, atau untuk memudahkan Cina bagaimana menguasai Indonesia melalui IKN itu. Oke. Jadi intinya sebetulnya kalau bicara kepentingan bangsa dan rakyat, ini bukan sesuatu yang prioritas. Oke. Dan lebih baik ini segera dibatalkan. Segera dibatalkan Karena begitu banyak masalah. Misalnya kita singgung soal investor yang dulu pernah ada dari SoftBank Jepang, ya, ada dari Kuwait, ada dari Qatar, ada Saudi Arabia, yang ternyata kan mundur teratur. betul. Ya, kenapa sampai begitu? Karena memang investor itu bicara tentang sektor-sektor bisnis yang memang secara bisnis itu akan menguntungkan. Oke. Ya, lalu di sisi lain ada sektor-sektor, kalau bicara negara, kepentingan strategis nasional. Oke. Maka ada yang tidak boleh itu dikerjasamakan dengan swasta. Bahkan dengan modus yang namanya public private partnership pun itu tidak boleh. Oke. Misalnya kantor presiden, kantor menteri, gedung-gedung DPR, MPR, kementerian-kementerian itu semuanya adalah sektor atau bidang di IKN itu yang harusnya 100% negara yang membangun. Nah, sementara bagi investor ini kan melihat prospek ke depan, mereka mau bangun apa? Ya, misalnya akan ada yang bangun rumah sakit, atau hotel, ada swalayan atau apa misalnya ya, mall. Nah, ini kan belum waktunya untuk dimulai. Sepanjang bahwa yang basic yang harusnya 100% itu dibangun oleh negara itu belum tersedia. betul. Nah, sebaliknya kalau kita melihat
bagaimana dulu di awal pemerintah itu menyatakan bahwa pembangunan IKN ini nilainya 466 triliun. Iya. Negara itu hanya akan menanggung 89,6 triliun. 20%-nya. Ya, sisanya itu lewat tadi KPBU dan swasta. Swasta itu sekitar 120-an triliun. Ini kenapa disebutkan seperti ini? Untuk mendapatkan persetujuan DPR dan rakyat. Oh, kalau cuma sekian, negara cuma sekian, ya nggak apa-apa didukung. Nah, padahal ini terjadi penyembunyian informasi. Belum lagi nanti kalau sudah harus pindahan, ya, ini kan banyak dana yang dibutuhkan untuk ASN kah, atau anggota-anggota DPR kah, atau kementerian-kementerian itu semuanya kan harus berkantor di sana. Iya. Ini saya kira kebutuhan dananya itu bisa puluhan triliun lagi. Betul. Nah, faktanya hanya dari 2022 sampai 2024 akhir nanti, yang katanya 89 triliun yang akan ditanggung oleh pemerintah itu sudah akan dianggarkan 72 triliun. Allah. Nah, sementara yang akan dibangun itu masih sangat banyak. Belum apa-apa tuh. Bisa saja itu nanti membengkak menjadi 150 triliun atau 200 triliun. Bukan sekedar 89 triliun seperti yang disebutkan di awal. Itu dari APBN berarti? Dari APBN. Nah, karena itu saya kira kita mencatat di sini terjadi manipulasi informasi supaya dapat approval misalnya. Yang kedua, sebetulnya ini akan terus menjadi beban di APBN. Nah, karena itulah dalam kondisi keuangan negara yang penerimaan pajaknya itu akan menurun di tahun ini dan tahun depan karena turunnya harga komoditas. Kemudian di sisi lain naiknya harga-harga itu bisa memicu harga-harga energi misalnya, maka itu akan menambah beban subsidi energi di APBN. Jadi penerimaannya berkurang, tapi belanjanya itu akan meningkat. Kemudian ditambah lagi beban dari yang namanya proyek IKN. Nah, supaya ini bisa tetap dianggarkan dalam penerimaan negara, maka pemerintah itu akan menambah pajak kepada rakyat, gitu. Jadi artinya supaya pemerintahan itu tetap berjalan, supaya proyek-proyek mercusuar seperti IKN itu tetap bisa dilaksanakan, maka korbannya itu rakyat, gitu. Nah, apakah kita rakyat ini rela bahwa tahun lalu itu PPN sudah dinaikkan dari 10 menjadi 11%, artinya itu kita sudah dipajakin ini. Nanti ada tapera juga begitu. Betul. Nah, apalagi nih yang akan nanti dipakai untuk menambah penerimaan negara itu kalau bukan dari rakyat. Dan faktanya pajak dari penerimaan negara, pajak itu turun, harga komoditas sebagai sumber penerimaan negara juga turun. Sehingga alternatifnya ya rakyat. Rakyat itu salah satunya tadi subsidi energinya dikurangi, tapi di sisi lain itu bisa saja pajak itu ditambah. Salah satunya itu tadi PPN dinaikkan, tapi juga bisa dengan program-program untuk bagaimana pemerintah ini yang disebut sebagai menambah fund, raise fund, menambah penerimaan itu salah satunya lewat tapera. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, apakah rakyat ini masih diam saja? Atau malah masih mau mengagung-agungkan yang namanya Joko Widodo, ya kan, mentang-mentang dikasih bansos. Padahal bansos itu hanya sesaat, betul, ya kan. Lalu pajak itu akan berlanjut terus seumur hidup. Anda pilih mana? Itulah sebabnya kita terus melakukan advokasi. Kita tidak bisa membiarkan rezim ini melanjutkan proyek-proyek mercusuar seperti IKN, termasuk juga rencana-rencana untuk merespon tadi mendapatkan penerimaan APBN itu dengan cara-cara yang merugikan rakyat atau buruh. Salah satunya tadi tapera. Nah, kita berharap ya seandainya nanti jadi dilantik
Meskipun kami dari petisi 100 konsisten untuk menyatakan sikap ingin supaya Joko Widodo itu dimakzulkan. Yang kedua supaya dilakukan pemilu ulang karena kita menolak hasil perhitungan KPU dan penetapan MK atas menangnya Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024. Kita tetap menolak itu. Yeah. Tapi seandainya ini tetap dilantik, ya, maka kita berharap yang namanya Prabowo itu berani membatalkan proyek IKN. Toh itu ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang IKN nomor 3 2022. Jadi kalau memang keuangan negara bermasalah, lalu itu akan menyengsarakan rakyat, ya, kalau dilanjutkan maka saya kira rakyat pasti akan mendukung. Betul. Itu dibatalkan melalui pembatalan Undang-Undang IKN nomor 3 2022. Oke. Seperti itu. Artinya kalau kita lihat pemaparan tadi banyak sekali kejanggalan, Ya. baik beban anggaran akan semakin tinggi, Ya. maupun dari awal nih kayaknya IKN ini sebenarnya sudah bisa diprediksi bakal Bermasalah. simpang siur dan bermasalah. Ya. Nah kalau begitu Bang Mawar, sebenarnya kita juga ingin tahu ya, maksudnya masyarakat ini ide IKN ini sebenarnya dari mana sih awalnya, dan kenapa kemudian secara tiba-tiba di awal waktu itu dimunculkan dalam rangka apa, dan kenapa itu tiba-tiba ada, sementara kita tahu DKI Jakarta kan masih sangat oke banget untuk jadi ibu kota negara, nggak ada masalah. Ya, bisa saja mereka merujuk kepada ide dari Bung Karno dulu, ingin memindahkan ibu kota negara itu ke Palangkaraya. Di tengah-tengah Kalimantan itu kan Palangkaraya, yaitu darat ya. Dan daratannya itu memang tidak terlalu banyak yang berbukit-bukit, lebih merata lah gitu. Nah, masalahnya kan kita bisa saja membangun itu sepanjang keuangan negara ini tidak bermasalah, stabil lah ya. Nah, tapi kalau keuangan seperti itu, belum lagi kita lihat hutang kita sudah di atas 8.000 triliun, bayar bunga hutang saja itu di atas 500 triliun. Iya, 800 kemarin salah. Di atas dasar APBN yang jumlahnya 3.000 triliun, 500 sampai 700 triliun untuk bayar bunga. Ini kan sangat bermasalah. Nah, kenapa sampai bayar bunga sekian banyak? Karena memang salah satunya tadi ada proyek mercusuar, tapi juga ada proyek-proyek yang hanya sifatnya itu nice to have, tapi tidak mendesak dan tidak prioritas. Belum lagi proyek-proyek itu banyak juga yang dimakap nilainya. Yang mangkrak juga banyak. Yang mangkrak banyak, tapi juga yang dimakap. Jadi misalnya nilai proyek itu harusnya 1 triliun, itu bisa menjadi 1,5 atau malah 2 triliun. Betul. Sisanya itu dikorupsi. Betul. Nah, ini menjadi beban APBN juga, sehingga beban bunga yang harus dibayar oleh APBN setiap tahun itu akan semakin membengkak. Nah, jadi kombinasi dari masalah APBN ini tadi saya bilang penerimaan pajak turun, kemudian penerimaan SDA turun, kemudian banyak proyek-proyek yang memang tidak mendesak itu terus dijalankan, kemudian subsidi yang seharusnya itu bisa lebih hemat ini terus bertambah. Di sisi lain yang namanya APBN itu terus ditutup dengan hutang, lalu hutang ini sebagian dipakai untuk proyek-proyek yang digelembungkan, yang ujungnya menguntungkan oligarki melalui korupsi. Betul. Ya, itulah masalah kita. Nah, apakah kita diam saja? Iya. Ya kan, saya sih tidak rela, makanya saya terus bersuara. Saya ingin ini terbuka acara kita ini dan bisa dianalisis untuk bisa menilai apakah ini hanya provokasi atau faktual. Itu dia. Ya kan? Nah, saya meyakini ini karena saya juga mengikuti. Sedikit banyak saya mengikuti bahwa ini banyak masalah di APBN. Salah satunya itu adalah kelakuan oligarki dan pemerintahan oligarki
dan korupsi dan KKN. Dan KKN-nya. Ya. Dan Betul. itu terbukti dari apa yang terjadi di KPK hari ini. Betul. Hampir setiap hari keluar masuk orang KPK, bahkan ketua KPK juga bermasalah. Itu mengindikasikan bahwa tingginya korupsi di negeri. Ya. Nah, berikutnya nih Bang Marwan. Ini kalau seandainya rakyat serempak untuk menolak pembangunan IKN dan akhirnya kemudian IKN ini dihentikan. Ya. Nah, berarti kan uang APBN kita udah terlanjur habis untuk Ya. pembiayaan IKN. Nah, itu apakah kemudian negara nanti tidak rugi, atau apakah negara nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang membangun IKN itu? Gimana? Ya, dua hal nih. Jadi pertama bahwa Jokowi ini sudah terlalu banyak melanggar konstitusi. Oke. Puluhan ketentuan atau pasal dalam konstitusi sudah dilanggar. Jadi seandainya pun nanti Prabowo dilantik dan beliau sudah lengser, kita tetap menuntut pertanggungjawaban. Oke. Ya, jadi jangan Menarik. dianggap itu sudah selesai. Nah, kemudian yang kedua tadi kalau bicara seandainya dihentikan, ya saya kira dihentikan itu karena memang pada dasarnya itu lebih baik dibanding diteruskan. Oh. Itu. Jadi dasarnya memang ini harus dihentikan, terutama dari sisi kemampuan keuangan negara dan juga manfaat yang diperoleh. Gitu. Manfaatnya lebih banyak untuk oligarki dan asing tadi saya sebut. Betul. Jadi lebih baik dihentikan. Nah, soal yang sudah dibangun ini bisa saja dimanfaatkan untuk apa? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan supaya yang sudah dibangun itu bisa termanfaatkan meskipun tidak 100%. Ya, bisa menjadi kawasan ekonomi khusus kah, atau sektor pariwisata dan sebagainya. Jadi begitu. Oke. Saya kira. Terakhir nih Bang Marwan Batubara. Ya. Kita sebenarnya ingin Bang Marwan lebih coba mendalam lagi soal ini Bang. Kalau tadi disebutkan bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Presiden Jokowi yang sebenarnya itu bertentangan dengan konstitusi. Ya. Nah, maka itu tetap akan digugat. Nah, Digugat. Ya. Pertanyaannya, bisakah mantan presiden itu kemudian kita gugat atau kita adili lagi? Iya, saya kira ini kan banyak contoh terutama di Korea ya. Oke. Meskipun dia presiden, kalau hukum benar-benar ditegakkan, toh dia masuk penjara juga. Nah, kita berharap nanti pemerintah yang akan datang itu tetap konsisten dengan amanat konstitusi, terutama pasal 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum. Oke. Siapapun yang melanggar itu harus diproses secara hukum, Oke. termasuk Joko Widodo. Oke. Nah, kita berharap itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke lah, sekarang mungkin beliau itu memuji-muji Pak Jokowi, tapi kalau sudah jadi presiden, kita berharap hukum tetap harus ditegakkan, meskipun itu diuji. Kalau memang sudah waktunya untuk diadili ya, Pak Prabowo itu harus mendorong supaya terjadi proses hukum terhadap Pak Joko Widodo. Oke, berarti artinya tidak ada halangan apapun ya, karena kalau kita menganut konstitusi itu boleh Ya. dan bisa. Bisa, dan apalagi kalau DPR bersama rakyat itu bersatu untuk tegaknya hukum dan meminta pertanggungjawaban kejahatan yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo. Misalnya terkait nepotisme, putusan MK nomor 90. Ya. Terus terkait pemilu, misalnya bansos saat menjelang pencoblosan. Ya. Atau yang terakhir ini menerbitkan PP nomor 25 2024 untuk memberikan konsesi izin tambang kepada badan usaha milik ormas-ormas misalnya. Ormas ini Islam melanggar ini. Ormas Ya. agama. Ya, betul. Ini contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana kejahatan itu, pelanggaran konstitusi itu sudah dilakukan. Belum lagi waktu pemerintah itu merubah Undang-Undang Minerba nomor 4 2009 menjadi Undang-Undang nomor 3 2020. Itu juga pelanggaran yang sangat nyata, yang lebih menguntungkan, membuat para konglomerat itu menjadi lebih kaya lewat sumber daya alam gitu. Jadi lebih bebas dia menguasai sumber. Betul. Oh iya betul undang-undang soal minerba. Oke Bang Marwan, terakhir karena ini mungkin Bang Marwan juga dikejar waktu. Pesannya kepada rakyat deh. Ya. Apa yang Bang Marwan ingin sampaikan kepada masyarakat yang menonton video ini?
Ya, saya kira rakyat itu tetap menjadi objek dari berbagai kebijakan pemerintah. Oke. Kalau objek kebijakan itu kalau kebijakan itu merugikan objek yang tadi saya sebut rakyat, Ya. ada kebijakan pemerintah yang bermasalah, maka terserah Anda apakah mau diam saja atau melawan. Nah, melawan ini bisa macam-macam, misalnya datang ke DPR, menyatakan sikap, atau melakukan aksi-aksi pernyataan sikap melalui gabungan sekian puluh ribu, ratusan ribu rakyat untuk menolak dan meminta pemakzulan Jokowi. Betul. Itu juga sesuatu yang menjadi hak dari rakyat karena itu dijamin dalam pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Jadi himbauan saya kepada rakyat, berhentilah untuk menjadi objek pemerintahan yang saya katakan ini sudah begitu banyak melanggar konstitusi, supaya tidak menjadi pecundang, tapi justru menjadi orang yang terlibat dalam tegaknya kedaulatan rakyat. Oke. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Bang Marwan Ya, atas terima kasih. waktunya. Karena ini waktu juga dikejar waktu. Ya. Oke, Mimbar Top anti oligarki, kawan TV One semua. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di Siap.